belajar di rumah ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita memasuki materi layanan bimbingan konseling. Namun sebelum kalian menyaksikan video pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita awali kegiatan kita pagi hari ini dengan doa bersama. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, untuk materi kita pada kesempatan kali ini, Budini akan menyampaikan tentang multiple intelligency. Apa itu multiple intelligency? Nanti kita akan bahas bersama dan kalian lihat pada video pembelajaran. Sebelum Budini menayangkan video pembelajaran, ada beberapa tujuan yang perlu saya sampaikan ke kalian mengenai materi ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan memahami pengertian dari multiple intelligency dan jenis-jenis kecerdasan misalkan multiple intelligency. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi kalian termasuk cerdas di bidang apa. Dan yang ketiga, diharapkan kalian bisa meraih sukses di masa depan kalian sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Baik anak-anak, selamat menyaksikan video pembelajaran layanan bimbingan konseling. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki ke materi, saya ajak kalian untuk merefreshkan otak kalian. Coba kalian lihat pemandangan yang Budini tampilkan. Bayangkan diri kalian seolah-olah kalian berada di tempat itu, menghirup kesegaran udara, melihat kejernihan air, dan kicauan burung yang begitu merdu. Bayangkan diri kalian seolah-olah kalian berada di sana. Bagaimana anak-anakku? Sudah bisa membayangkan diri kalian berada di situ? Baik, jika sudah, sekarang kita mulai masuk ke materi ya. Coba kalian lihat, ada beberapa tokoh yang saya tampilkan. Ada komedian, ada atlet, ada penyanyi, ada ilmuwan, ada petani. Apa kira-kira yang ada dalam pikiran kalian dengan melihat tokoh tersebut? Nah, sekarang jika kalian ditanya apakah kalian termasuk orang yang cerdas, kira-kira kamu akan jawab seperti apa ya? Saya harapkan kalian semua dengan percaya diri menjawab, iya, saya cerdas, saya orang hebat, saya punya kemampuan. Selanjutnya, bisa nggak kalian membedakan antara orang cerdas dengan orang pintar? Kira-kira ada bedanya nggak ya antara orang pintar dan orang cerdas? Ternyata antara orang pintar dan orang cerdas memiliki perbedaan. Orang pintar itu sering kita sebut sebagai orang yang pandai. Mereka memiliki pengetahuan yang luas, teori-teori pengetahuan yang cukup mahir, sedangkan orang yang cerdas adalah orang yang cerdik dan cermat dalam melihat segala sesuatu. Selain itu, orang pintar selalu mengandalkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Orang cerdas mengandalkan logika dan pengetahuan. Orang pintar lebih disiplin dan teratur, orang cerdas lebih kreatif. Orang pintar selalu berpikir, orang cerdas selalu berusaha. Orang pintar cenderung kaku, dan orang cerdas lebih fleksibel. Yuk, kita mengenal otak manusia. Ternyata bagian otak kita ada dua belahan, otak kiri dan otak kanan. Mereka semua mempunyai fungsi yang berbeda. Sekarang kita bandingkan antara otak manusia dan otak makhluk yang lainnya. Kira-kira mana ya yang lebih banyak sel otaknya? Ternyata manusia memiliki 1 triliun sel. Coba sekarang saya ajak kalian untuk bisa mengenali cara berpikir, potensi kecerdasan, dan daya belajar kalian. Inilah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mengenali potensi diri kita. Sekarang yang perlu kita ketahui adalah fungsi otak kanan dan otak kiri. Otak kiri mempunyai fungsi untuk bahasa, logika, angka, realistis, sedangkan yang kanan untuk seni, gambar, kreativitas, dan imajinatif. Termasuk emosi juga ada di otak kanan. Nah, materi kita hari ini kita akan membahas mengenai multiple intelligency. Apa
apa saja yang akan kita bahas dalam materi multiple intelligence. Yang pertama adalah mengenai tipe-tipe atau jenis-jenis multiple intelligence. Sebelumnya kita bahas dulu ya, kita pahami dulu tentang pengertian multiple intelligence. Pengertian multiple intelligence adalah suatu kemampuan untuk memecahkan suatu masalah, menciptakan suatu produk yang bernilai dalam suatu kondisi tertentu. Nah, ini adalah beberapa jenis multiple intelligence. Ada logic, naturalist, musical, body, spatial, intrapersonal, interpersonal, dan linguistik. Nanti kita akan pahami satu persatu. Yang pertama, linguistik. Linguistik adalah kecerdasan di bidang bahasa. Mereka ini adalah orang-orang yang pandai dalam mengolah bahasa, baik tulisan maupun lisan. Selanjutnya, cerdas kinestetik atau kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan. Biasanya orang yang seperti ini cerdas di bidang olahraga, cakap dan melakukan sesuatu yang bersifat fisik. Berikutnya adalah interpersonal, yaitu kecerdasan atau kemampuan dalam mengamati dan mengerti, memotivasi perasaan orang lain. Kecerdasan musikal yaitu kecerdasan yang meliputi kecakapan terhadap ritme, melodi, timbre dari sebuah musik yang mereka dengar. Kecenderungannya mereka suka memainkan alat musik dan bisa bernyanyi. Selanjutnya adalah cerdas logik matematik, yaitu kecerdasan yang melibatkan keterampilan mengolah angka dengan baik yang menggunakan penalaran atau logika dengan benar. Cirinya mampu menghitung, dapat menggunakan bahasa pemrograman, mudah memahami hubungan sebab akibat. Kecerdasan spasial yaitu kecerdasan yang ada kaitannya dengan mengolah gambar, bentuk, dan warna. Ciri-cirinya, mereka ini suka menggambar, mampu membayangkan sebuah benda yang dia lihat dari berbagai sudut pandang dia. Suka fotografi atau mungkin videografi, lebih tertarik pada gambar daripada hanya tulisan. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini adalah kecerdasan dalam bidang memahami diri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Artinya mereka ini pandai memanajemen dirinya sendiri. Ciri-cirinya, mereka ini mengenali dirinya dengan baik, termasuk kelebihan dan kekurangan, mudah menerima input, bahkan kritik terhadap dirinya, dan tahu apa yang dia mau dan jelas dengan apa yang dia ingin capai dalam sebuah cita-citanya. Yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini adalah kecerdasan memahami dan memanfaatkan dalam alam secara produktif. Menyukai berkebun, menyukai binatang, ini adalah orang-orang yang cerdas secara naturalis. Sesungguhnya Tuhan itu tidak akan mengubah keadaan seseorang sehingga mereka mau mengubah keadaan mereka sendiri. Jadi yakinlah bahwa dengan usaha kalian akan bisa berhasil sesuai dengan apa yang kalian inginkan dan cita-citakan. Baik, itu tadi materi kita hari ini. Tugas untuk kalian, akses di Google Class dengan kode akses yang Budini sampaikan. Jangan lupa ya, join di Classroom untuk tugas kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Selanjutnya, silakan kalian mengerjakan tugas dan kunjungi Google Class yang sudah Budini berikan kode aksesnya. Selamat mengerjakan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Budini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.